semuanya, perkenalkan nama saya Pelerian Saragi dengan NIM 5243530010. Saya dari kelas Teknik Elektro A. Di sini pada mata kuliah Signal Processing, saya akan menjelaskan dan menjalankan program-program petunjuk praktikumnya yang sudah diterapkan ataupun dijelaskan pada modul tersebut. Ini adalah modul petunjuk praktikum pengelolaan sinyal digital yang dimana nanti di sini ada beberapa eh, judul praktikum yang dimana saya akan membahas dari praktikum 1 sampai praktikum 5. Langsung saja kita masuk ke praktikum 1, yaitu sinyal diskrit dan kontinu. Nah, di sini tujuan dari kita memahami praktikum ini yaitu memahami sinyal waktu diskrit dan kontinu, memahami operasi-operasi pada sinyal, dan memahami sistem waktu diskrit. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa itu sinyal waktu kontinu dan apa itu sinyal waktu diskrit. Nah, sinyal waktu kontinu di sini dijelaskan adalah sinyal dengan variabel independen bernilai nyata atau real, dan sinyal waktu diskrit itu eh, adalah sinyal dengan variabel atau independen bernilai integer. Nah, dapat kita perhatikan ini ada operasi dasar terhadap sinyal yaitu ada shift dan loading atau repression, addition, product, dan scaling. Nah, langsung saja kita coba di kegiatan praktikumnya ya. Ini akan kita jalankan. Saya ambil contoh nomor 1 nih. Jalankan dua program di bawah ini. Nah, berarti ini ada dua program nih. Nah, di sini baru katanya amati hasilnya dan buatlah pembahasan pengertian sinyal kontinu dan diskrit serta jelaskan perbedaannya. Nah, kita coba saja jalankan program yang pertama. Kita buka aplikasinya. Dan dia akan mengeluarkan bentuk sinyal seperti ini. Dapat kita perhatikan ya, sinyalnya jelas, tidak terputus-putus. Oke, selanjutnya kita disuruh mencoba sinyal yang satu ini. Dan hasilnya, nah, beda ya dengan sinyal sebelumnya, yang dimana sinyal sebelumnya itulah perbedaannya sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu pada program yang pertama tadi, yang ini, kita tulis ulang. Ini sinyal kontinu, yang dimana artinya waktu T eh, berubah secara terus-menerus dari 0 sampai 50 dengan interval 0,1. Kemudian dihitung, nih, berubah terus ya dalam skala waktunya. Yang dimana sinyal tersebut merupakan fungsi matematika terhadap waktu kontinu yang menghasilkan nilai pada setiap titik waktu. Nih, pada tiap titik waktu nih dia berubah-ubah sinyalnya. Yang dimana sinyal kontinu itu tadi kita tahu kan adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap waktu tertentu secara terus-menerus. Ini dia. Sedangkan pada yang satu lagi yaitu sinyal diskrit. Tadi sinyal diskritnya yang ini. Nah, ini sinyal diskritnya yang dimana eh, pada sinyal diskrit ini dia yang langsung dalam bentuk ya beda ya dengan sinyal kontinu tadi. Nilai sinyalnya hanya pada titik indeks tertentu saja. Misalnya ini pada titik 0, pada titik pada titik min 1, y-nya x-nya min 1, y-nya 0, baru pada titik x-nya 0, y-nya 1 gitu.
ataupun pada titik N, nih titik N-nya, sampai dari N minus 2 sampai 7. Yang mana grafik yang ditampilkan ini adalah menggunakan sistem NX, nih, NX. Sehingga grafiknya berupa batang yang terpisah pada setiap titik indeks. Ini dia. Ini adalah batang-batang yang terpisah sesuai titik indeks. Inilah sinyal diskrit. Sinyal diskrit ini tadi sudah saya jelaskan adalah sinyal yang hanya memiliki nilai pada waktu atau indeks tertentu saja dan tidak kontinu seperti sebelumnya. Dia pada titik ini sekian, pada titik ini juga sekian. Tidak seperti sinyal kontinu tadi. Oke, kita langsung eh, dapat saya simpulkan. Jadi perbedaan dari sinyal kontinu dan diskrit ini tadi, waktunya untuk kontinu dia selalu berubah-ubah. Sedangkan untuk diskrit waktunya berubah pada indeks tertentu saja. Nah, untuk nilai sinyal di setiap waktu eh, itu adalah untuk sinyal kontinu itu kan sinyal kontinu itu sinyalnya nilai sinyalnya ada di setiap waktu, sedangkan untuk diskrit ini hanya pada di setiap titik-titiknya saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini sistem pembayaran pajak. Mungkin ini program juga sama. Nah, di sini untuk pencerminan sinyal kita coba dulu ya di nomor 3. Kita disuruh amati hasil dan berikan pembahasan dari hasil pencerminan sinyal tersebut. Kita coba ya. Kita lihatkan dulu. Nah, tadi kita disuruh, ini sudah saya jalankan dan saya sudah disuruh masukkan NIM ya, nama dengan NIM praktik dan saya sudah buat programnya nih, saya masukkan ini NIM saya nih di pada X-nya dan kita coba pasti dia akan mengeluarkan grafiknya nih. Oh, ini dia grafiknya dengan NIM saya ya, yang dimana ini adalah sinyal aslinya dan ini adalah sinyal plotnya. Gambar pertama ini menunjukkan, nah ini sinyal aslinya yang berada pada indeks N 0 sampai N9. Ini dia, 0 sampai, ini indeks N-nya ya, 0 sampai 9. Ini kan 10 tidak sampai, dia cuma di 9. Yang dimana nilai sinyalnya tetap sesuai dengan data yang dimasukkan pada variabel. Tadi kan saya masukkan nih untuk variabelnya 0 sampai 9 tuh N-nya ya. Sedangkan untuk grafik kedua ini, dia menunjukkan hasil pencerminan sinyalnya nih. Nih, beda ya. Tadi dia di sini positif, X-nya 9, Y-nya 0. Di sini dia jadi eh, X-nya minus 9, Y-nya 0. Ah, ini dia, keluar ya. Itu adalah suatu pencerminannya nih. Pada NIM saya yang tadi saya masukkan nih, 5243 nih. Nah, jadi perbedaan tersebut terlihat dari perubahan indeks pada grafik yang kedua ini yang bernilai negatif, di mana di sini dia positif, pada cerminannya dia negatif. Yang berarti ini menunjukkan bahwa eh, flooding ini hanya mengubah arah waktu sinyal, tetapi tidak mengubah besar amplitudonya. Nih, besar amplitudonya tetap ya. Namun arah waktu sinyalnya saja yang berubah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk
pada modul satu ini ataupun praktikum satu, kita langsung masuk ke praktikum 2. Nah, pada praktikum 2 ini, di sini kita adalah judulnya pemrosesan sinyal suara. Pemrosesan sinyal suara, di mana tujuannya ini kita bisa membangkitkan atau memakitkan, merekam, menyimpan, dan membunyikan sinyal suara nih. Melakukan pemrosesan sinyal suara, mean, standar, divisi, dan energi total. Melakukan segmentasi sinyal suara. Sebelum itu kita tahu nih ya, suara merupakan suatu contoh sinyal dari satu bit yang membawa informasi. Ini sinyal suara diproses, baru di rata, baru di standar deviasi, baru di energi total nih. Ini ada juga rumus-rumusnya. Sebelum itu yang tidak tahu nih apa segmentasi. Nih segmentasi adalah proses untuk mendeteksi daerah tertentu dari sinyal agar diperoleh daya sinyal yang diperlukan. Nah, langsung saja kita coba ke eh, kegiatan praktikumnya nih. Di sini kita disuruh jalankan program tersebut berikut untuk proses merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak satu kali ucapan. Ulangi merekam ucapan kata satu sebanyak 5 kali ucapan. Ulangi merekam kata dua, tiga untuk masing-masing sebanyak 5 kali ucapan. Kita coba jalankan dulu ya. Di sini kita jalankan satu. Satu. Nah, dia terekam ya. Bisa kita ulangi lagi. Satu. Satu. Nah, dia bisa merekam suara kita nih. Baru untuk langkah selanjutnya kita disuruh ulangi dan merekam ucapan kata satu sebanyak 5 kali ucapan. Baru ulangi merekam ucapan kata dua dan tiga masing-masing sebanyak 5 kali ucapan. Sama saja ya, berarti dia fungsinya untuk merekam. Coba kita buat kata lima. Lima, lima, lima. Lima, lima, lima. Oke, dia merekam ya sesuai waktu yang sudah ditentukan nih. Selanjutnya kita di sini suruh menjalankan program file wipe. Untuk buatlah program menggunakan fungsi main ini untuk menghitung standar. Mungkin ini nanti saya paparkan di PDF pengerjaan tugas saya. Kita langsung masuk ke praktikum tiganya, yaitu pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Yang dimana tujuannya kita tadi memahami pencuplikan sampling sinyal waktu kontinu, memahami pengaliasan aliasing atau sinyal. Nah, ada juga nih pembahasan dasar teorinya sedikit, yaitu pencuplikan itu adalah konversi suatu sinyal waktu kontinu menjadi sinyal diskrit nih. Bisa digarisbawahi, kontinu, maaf, eh, kontinu suatu sinyal waktu menjadi diskrit yang diperoleh dengan cuplikan sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Ada juga nih persamaan-persamaannya sinusoidal waktu kontinu. Langsung saja kita coba ataupun jalankan kegiatan praktikumnya. Kita disuruh jalankan program di bawah ini, amati hasil dan berikan pembahasan berdasarkan frekuensi cuplikan, jumlah titik pencuplikan dan waktu sinyal berjalan. Baru ada juga nih soal nomor 2 kayaknya satu pembahasan, yaitu ulangi percobaan pada nomor satu dengan mengubah fs-nya dan f-nya menjadi 4.000 dan 12.000. Amati hasilnya dan berikan penjelasan berdasarkan bentuk sinyal dibandingkan dengan bandingkan dengan bentuk sinyal percobaan nomor satu. Nanti kita bandingkan ya untuk F-nya tadi ini 1.000, fs-nya 8.000, jadi kita ubah nanti F-nya menjadi 12.000 dan fs-nya 4.000. Oke, kita coba ya. Oke, coba kita langsung copy programnya. Untuk program yang di sini kita coba jalankan dan ini adalah bentuk sinyalnya.
Dan di modul ini tadi kita disuruh amati kan sekalian kita pada soal nomor 2 mengubah fs-nya menjadi 4.000 dan f-nya 12.000 nih. Baru bisa kita bandingkannya. Ingat ya, ini kita fs-nya kita ganti menjadi 12.000 dan untuk fs-nya 4.000 dan f-nya 12.000, maaf ya. fs-nya 4.000 dan ini menjadi 12.000 ya, sesuai ketentuan di modul. Oke, coba kita jalankan. Ingat ya, tadi grafiknya seperti bentuk sinyalnya dan jika kita ubah, nah bentuk sinyalnya untuk sinyal aslinya hampir mirip, namun untuk yang bentuk sinyal sebelah kanannya jauh berbeda ya dengan fs-nya tadi. Jika eh, perbedaannya jika sebelum diganti nih. Berarti kita dapat ambil kesimpulan bahwa pada percobaan pertama dan kedua ini eh, frekuensi sinyal dan frekuensi pencuplikan yang digunakan itu eh, untuk yang pertama tadi ya, percobaan pertama yang ini kita ulangi dulu. Nah, untuk gambar sinyal yang ini adalah sinyal yang sebesar 1000 Hz nih frekuensinya dengan frekuensi pencuplikannya 8000 Hz nih. Yang dimana nilai frekuensi pencuplikan ini jauh lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyalnya nih. Ya, ya. Jauh 2 kali lebih besar dari frekuensi sinyalnya sehingga memenuhi syarat pencuplikan yang baik. Akibatnya bentuk sinyal yang dihasilkan ini, hasil sinyalnya nih, jelas dan menyerupai gelombang sinus sebenarnya karena proses pencuplikannya dapat mempresentasikan sinyalnya dengan baik. Sebenarnya ini kalau dibesarkan jelas, nih halus ya bentuk sinyalnya. Nah, sedangkan untuk yang ini jika diganti tadi ya, kita lihat sinyalnya. Nah, ini menjadi eh, lebih kecil dibandingkan 2 kali frekuensi sinyalnya ya. Jadi sinyal yang ditampilkan tidak lagi sesuai dengan sinyal aslinya. Tadi sinyal sebelumnya udah jauh berbeda ya dengan bentuk sebelumnya. Yang dimana terlihat dia terdistorsi, nih terdistorsi atau memiliki pola yang berbeda pada gelombang sinus sebenarnya. Beda ya dengan gelombang sinus. Maksudnya dia sudah terdistorsi nih, berbeda dengan gambar sinyal sebelumnya. Berarti kesimpulannya ini bahwa pada gambar sinyal pertama menghasilkan bentuk sinyal yang lebih baik dibandingkan pada bentuk sinyal yang kedua ini. Dia lebih tinggi nih untuk percobaan pertama sehingga mampu mempresentasikan sinyal yang lebih tepat. Ini kan dia agak kurang ya dibandingkan bentuk sinyal yang pertama tadi. Oke, kita lanjut. Mungkin sama juga untuk nomor 3 itu mengamati saja. Nanti saya akan lampirkan di hasil tugas saya. Langsung kita masuk ke praktikum keempat, yaitu DFT dan FFT. Di mana tujuannya itu melakukan analisis Fourier dari sinyal waktu diskrit DFT dan memahami deret dan FFT. Sebelum itu kita harus tahu nih DFT ini apa sih? Nah, DFT itu Discrete Fourier Transform.
yang mana DFT itu merupakan turunan dari DTFT, yaitu nilai N, nilai saja yang disebut sampel frekuensi. Ada juga FFT, Fast Fourier Transform, atau transformasi Fourier cepat. Adalah satu urutan langkah atau algoritma untuk membandingkan DFT dan kebalikannya atau inversnya. Metode FFT dapat dilakukan dalam domain waktu dan frekuensi yang disebut sebagai desimasi dalam waktu. Ini dia ya. Oke, di sini untuk soal nomor satu kita disuruh tuliskan fungsi ini di pada MATLAB. Ini sudah saya buat nih ya. Ini namanya divisi M. Oke, sudah saya save. Lalu dikatakan di sini selanjutnya suatu sinyal X non sama dengan satu, X1 sama dengan 2. Nah, jalankan program berikut ini dan amati hasilnya serta buktikan dengan perbandingan analisis secara manual. Nah, ini juga sudah saya simpan tadi di MATLAB dengan nama rak 4A ini. Dan kita langsung coba run. Tadi sudah saya run. Ini hasilnya XK sama dengan, langsung keluar ya. XK sama dengan 6 tambah 0. Nah, nanti untuk pembuktian manualnya saya tampilkan di eh, kertas pengumpulan tugas saya di PDF saya nanti ya. Saya buat untuk perbedaannya ataupun hasil manual sama menggunakan MATLAB. Oke, lanjut untuk nomor 3 mungkin sama saja. Nanti saya tampilkan juga di gambar tugas saya. Selanjutnya di praktikum 5 tapis analog dan digital, di mana tujuannya itu memahami tapis analog dan digital FPF, LPF, HPF, dan BPF, di mana melakukan pentapisan pada sinyal suara, di mana ini ada sedikit dasar teorinya, gimana itu LPF, low pass filter, ini low pass filter, dan BPF, band pass filter. HPF juga ini high pass filter. Langsung saja kita masukkan kegiatan praktikumnya. Sini berapa contoh untuk pentapisan analog dengan bentuk fungsi alih S sebagai berikut. Nih, tuliskan program untuk menentukan jenis pentapisan. Coba kita tuliskan programnya. Kita buka MATLAB kita. Kita clear dulu ya. Kan. Nah, ini ya. Ada tiga bentuk eh, ada tiga bentuk sinyal nih. Di sini ada filter H2S. Ini yang filter pertama nih, yang 1S dan filter H2S dan H3S. Di sini kita disuruh amati hasil bentuk figur mana yang merupakan jenis pentapisan LPF, HPF maupun BPF. Berikan penjelasan dan pengertian masing-masing jenis pentapisan. Nah, di sini kita akan disuruh untuk menjelaskan penjelasan dan pengertian masing-masing jenisnya nih, pentapisan. Tadi kita sudah dapat bentuk sinyalnya. Ini saya tampilkan ya, satu-satu. Nah, ini kita bahas dulu yang filter H1S. Di mana filter H1S ini merupakan amplitudo sinyal besar pada frekuensi rendah dan semakin mengecil ketika frekuensi bertambah. Artinya, filter ini hanya melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Oleh karena itu, gambar filter H1S yang ini itu adalah LPF atau low pass filter. Karena kita tahu pengertian low pass filter itu kan filter yang berfungsi melewatkan sinyal dengan frekuensi rendah dan meredam atau menolak sinyal
dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut off. Ini dia. Berarti ini LPF ya. Dan untuk yang kedua, nih filter H2S nih ditulis di sini, ini adalah amplitudo yang kecil pada frekuensi rendah dan semakin besar ketika frekuensinya meningkat, di mana hal ini menunjukkan bahwa filter menahan frekuensi rendah melewatkan frekuensi tinggi. Jadi untuk gambar kedua ini merupakan dari bentuk high pass filter atau HPF. Di mana kan kita tahu HPF itu adalah filter yang berfungsi melewatkan sinyal dengan frekuensi tinggi dan meredam sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cutoff. Jadi untuk gambar yang kedua ini adalah bentuk sinyal filter HPF, high pass filter. Oke, dan untuk yang ketiga, udah pastinya ini adalah bentuk sinyal BPF ya, karena sudah dapat semua tadi BPF, band pass filter, yang dimana amplitudo yang kecil, nih amplitudo yang kecil pada frekuensi rendah dan tinggi tetapi besar pada frekuensi tertentu di tengah. Yang dimana artinya itu filter hanya melewatkan rentang frekuensi tertentu saja oleh karena itu, karena dia kan hanya melewatkan frekuensi tertentu saja nih. Berarti ini adalah eh, gambar tiga ini udah pasti dia filter ataupun band pass filter. Yang dimana kita tahu nih pengertian BPF ini kan filter yang hanya melewatkan sinyal pada rentang frekuensi tertentu yang meredam frekuensi di bawah maupun di atas rentang tersebut. Nah, sudah tahu ya, ini tadi BPF, band pass filter. Untuk yang kedua itu dia HPF, high pass filter, dan ini low pass filter. Oke. Mungkin untuk nomor 2 sama juga ya, disuruh amati dan tentukan yang mana LPF, HPF. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk eh, cobaan dari praktikum 1 sampai 5 dari petunjuk praktikum pengelolaan sinyal digital. Jika saya ada kesalahan penyebutan atau penyampaian saya yang kurang pas, saya mohon maaf. Dan jika ada saran ataupun eh, komen-komen yang lain ataupun ada yang ingin disampaikan kepada saya dapat diketikkan di Thank you dalam all kolom for komentar. watching this Sekian presentasi video. penjelasan saya untuk Please praktikum kali like ini. and Terima kasih. subscribe.